Oke, halo semua. Kita akan bahas kali ini materi tentang fotometri ya. Jadi kita mau bahas soal dari level kota, provinsi, terus nasional. Nah, oke, kita langsung aja bahas level kota dulu ya. Jadi, dua buah bintang X dan Y punya magnitudo sama. Bintang Y 2 kali lebih panas dan juga jaraknya 2 kali lebih jauh dari bintang X. Bagaimana perbandingan radius kedua bintang itu? Oke, pertama kita bisa pakai rumus luminositas ya. L sama dengan 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Terus kita bisa pakai rumus yang kedua, flux E sama dengan L per 4πd kuadrat. Nah, kita bisa susun ulang menjadi seperti ini. L sama dengan E 4πd kuadrat. Nah, ini kan sama, L sama dengan ini, dan di sini L sama dengan ini. Ya udah, bisa jadi rumus yang ini. E 4πd kuadrat sama dengan 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Nah, di sini kita pakai perbandingan aja. Jadi kalau R kuadrat kita lihat di sisi kanan, itu kan sebanding dengan E dan D kuadrat. Dan dia berbanding terbalik dengan T pangkat 4. Oke, terus kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. R sebanding dengan D akar E per T kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa magnitudonya itu sama. Jadi pasti fluxnya sama. Karena kan magnitudo semu sama flux itu maknanya sama, yaitu seberapa terang sih bintang kalau dilihat dari bumi. Nah, yaudah, langsung aja. Kalau begitu, berarti kita bisa tuliskan Rx per Ry sama dengan dx per dy dikalikan t kuadrat per tx kuadrat dikalikan akar ex per ey. Itu didapat dari mana? Didapat dari perbandingan ini. Oke. Nah, kita tinggal masukkan dx per dy, artinya jarak x dibanding jarak y, yaitu 1 banding 2, t kuadrat per tx kuadrat, berarti perbandingan temperatur dalam kuadrat, yaitu 2 kuadrat per 1 kuadrat. Kemudian ex per ey tadi kita tahu fluxnya sama, jadi 1 per 1. Nah, kita hitung, dapatlah Rx per Ry-nya itu 2. Artinya apa? Bintang X itu radiusnya 2 kali lebih besar. Atau sebaliknya, bintang Y setengah kali lebih kecil. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal level provinsi ya. Oke, berdasarkan grafik di bawah ini, jika diberikan nilai massa bintang dalam satuan atau dalam sebesar M, maka luminositasnya dapat diketahui sebesar L dengan pendekatan rumus apa? Nah, di sini kita dikasih grafik ya. Grafiknya itu adalah grafik yang menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y itu hubungannya linear. Jadi kita bisa manfaatkan persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Di sini kita tahu bahwa X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Maka kita masukkan menjadi seperti ini. Kemudian kita harus ingat bahwa ada sifat logaritma dan pangkat, yaitu kalau 10 pangkat log X itu adalah X. Ya. Kemudian 10 pangkat X plus Y itu sama dengan 10 pangkat X dikali 10 pangkat Y. Dan kalau 10 pangkat X kali Y itu sama dengan 10 pangkat X, kita pangkatkan lagi dengan Y. Oke? Nah, kita terapkan ke persamaan ini. Gimana caranya? Kedua ruas itu dibuat 10 pangkat ini sama dengan 10 pangkat ini. Maka akan menjadi L per L san sama dengan 10 pangkat M log M per M san plus C. Kita sederhanakan dengan sifat-sifat ini menjadi 10 pangkat log M per M san pangkat M dikali 10 pangkat C sama dengan M per M san pangkat M dikali 10 pangkat C, ya kan? Jadi kita dapat hubungan L per L san sama dengan M per M san pangkat M dikali 10 pangkat C, ya. Nah, intinya adalah kalian ikuti sifat-sifat ini, oke? Oke, katakan kalian udah paham, kita lanjut. Nah, kita ambil data dulu di sini at least 2 titik ya. Data pertama, jika X sama dengan 0,
maka Y sama dengan 0. Dan jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4 ya. Di sini ya nggak persis 4 sih, tapi ya kira-kira 4 lah ya. Oke. Kalau kalian belajar menentukan berapa gradien dan berapa konstanta dari suatu persamaan linear, maka kalian akan mendapatkan bahwa gradiennya adalah 4 dan konstantanya adalah 0. Oke? Itu pelajaran matematik, kalian belajar sendiri, oke? Nah, kita udah dapat persamaan ini, kita masukkan aja nilai M dan nilai C-nya, yaitu M-nya adalah 4 dan C-nya adalah 0. Jadi L per L san sama dengan M per M san pangkat 4 dikali 10 pangkat 0, yaitu 1 ya kan? 10 pangkat 0 itu 1. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi L sama dengan L san dikali M per M san pangkat 4. Nah, di sini kita lihat jawabannya nggak ada yang 4. Tapi kita bisa tahu bahwa yang paling mendekati itu adalah 3,8 ya. Kenapa bisa berbeda? Karena tentu kita nggak bisa pasti akurat ya. Kita nggak bisa pasti akurat karena di sini datanya juga tidak persis garis lurus. Ini adalah garis bantu yang saya bikin ya, tapi ya kita cari yang mendekati 4. Nah, kita lihat di sini kan paling mendekati 4 3,8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang lanjut ke level nasional. Bintang-bintang cepit mengalami denyutan atau pulsasi sehingga terjadi perubahan kecerangan dengan periode tertentu. Nah, berikut ini data 5 bintang cepit yang berada di galaksi Large Magellanic Cloud. Dengan P adalah periode pulsasi dan V adalah magnitudo semu. Hubungan periode luminositas dinyatakan dengan persamaan berikut. Dari tabel 2 ada data 5 bintang cepit, ada nilai periode pulsasinya berapa, dan nilai magnitudo semuanya berapa. Oke. Nah, dengan P ini satuannya hari, MV adalah magnitudo mutlak. Oke. Nah, hitunglah jarak masing-masing bintang tersebut dalam satuan parsek terhadap kita sebagai pengamat. Tuliskan proses perhitungan yang kamu lakukan termasuk angka-angka yang digunakan. Oke. Sebenarnya pertama simpel aja. Dengan rumus ini dan nilai P yang diberikan ini, kita langsung bisa hitung MV-nya ya. Ya, tinggal gunakan aja rumus ini, kita akan dapat bahwa kalau P-nya segini, maka MV-nya segini. Oke. Jadi kita dapat apa? Magnitudo mutlak. Nah, pertanyaan adalah berapa jaraknya. Nah, kita tahu ada magnitudo semu. Kita tahu ada magnitudo mutlak ya. Berarti kita bisa gunakan rumus modulus jarak untuk menentukan jarak bintang tersebut dari bumi. Oke. Rumusnya adalah V minus MV, yaitu magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak sama dengan minus 5 plus 5 log D, di mana kalau modulus jarak ini ingat jaraknya satuannya parsek D ini. Oke. Nah, kita bisa sederhanakan V minus MV plus 5 per 5 sama dengan log D, maka D adalah 10 pangkat V minus MV plus 5 per 5. Oke, yaudah tinggal gunakan rumus ini, kita tahu V-nya berapa, MV-nya berapa, kita hitung aja D-nya berapa, dan hasilnya sudah dalam satuan parsek.